Banyak orang yang bilang branding, tapi mereka sebenarnya nggak branding karena mereka cuma bikin logo, bikin visual, terus nggak ngerti mau diapain visualnya gitu ya. Nah, kali ini Kebun Desain mau bikin video biar teman-teman bisa ngerti dan paham bagaimana branding itu secara keseluruhan. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu branding. Branding adalah cara konsumen melihat bisnis kita bagaimana. Nih, jadi saya ulang ya. Cara konsumen melihat bisnis kita bagaimana. Contohnya seperti apa nih? Contohnya misalkan ada stereotip di luar sana bahwa motor Honda itu irit. Nah, itu termasuk ke dalam branding. Jadi branding motor Honda itu adalah motor yang irit dibandingkan dengan Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan yang lainnya gitu. Dan Honda menjadi motor irit ini karena persepsi masyarakat, konsumen sendiri yang menilai bahwa wah, Honda ternyata irit nih gitu. Nah, itu yang disebut dengan branding ya. Contoh lain ada misalkan iPhone. iPhone dibandingkan dengan merek-merek lain kayak Samsung, Huawei, atau Xiaomi. iPhone ini dikenal dengan merek HP yang mewah, yang bisa memberikan citra kaya terhadap pemiliknya gitu. Nah, jadi Apple ini dianggap sebagai barang mewah yang bisa menaikkan level atau derajat dari pemilik si iPhone ini gitu. Contoh lainnya nih, ada stereotip di masyarakat yang menyatakan bahwa Telkomsel itu sinyalnya lebih kuat dibandingkan dengan operator-operator lain, walaupun harganya mahal gitu. Jadi konsumen tuh beranggapan bahwa oh, wajar nih mahal karena sinyalnya dia kuat, ada di mana-mana, bahkan di pelosok daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal pun Telkomsel tuh ada sinyalnya. Nah, ini juga yang termasuk ke dalam branding. Jadi apa yang dirasakan konsumen, apa yang dinikmati konsumen, dan cara konsumen melihat merek itu bagaimana, nah itu adalah branding. Nah, agak susah memang ini untuk menghafal branding ini. Kita bisa menjadikan branding ini sebagai singkatan agar kita lebih mudah memahami makna di balik branding ini. Branding adalah berkesan dan diingat. Nah, branding, berkesan dan diingat gitu. Nah, jadi bisnis teman-teman itu harus punya kesan yang mendalam buat konsumen, sehingga konsumen berpikir, oh, ternyata bisnis ini seperti ini gitu. Itu yang disebut dengan kesan ya. Kemudian diingat. Nah, si brand ini harus punya bentuk-bentuk visual atau hal-hal yang bisa diingat oleh konsumen gitu, untuk memudahkan konsumen mengingat kembali kesan-kesan yang dia rasakan sebelumnya. Contoh misalnya teman-teman jualan kedai makanan. Nah, konsumen ketika datang ke kedai tersebut, nyobain sambalnya gitu, wah, ini sambalnya kok beda dari sambal-sambal yang lain yang tidak ditemukan di kedai makanan lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam kesan yang mendalam ya. Jadi konsumen ingatnya, wah, sambalnya beda nih dari yang lain gitu. Karena mungkin dibuat dengan resep tersendiri, original gitu ya. Nah, setelah itu konsumen akan menghubungkan nama bisnis kita, logo kita, desain packagingnya itu dengan kesan yang dia dapat, yaitu bahwa sambalnya enak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan branding yang akan dibawa oleh konsumen kemana saja, dan ketika dia pengen menyobain kesan itu lagi, maka dia akan teringat dengan nama merek tersebut, logo tersebut, dan kemudian akan membeli lagi gitu. Atau contoh lainnya nih, misalkan teman-teman bikin kedai makanan juga, cuman teman-teman menyediakan tempatnya yang estetik gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi kesan tersendiri terhadap konsumen. Oh, tempat yang nyaman, estetik, cocok buat difoto itu di kedai ABC misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi memberikan kesan dulu terhadap konsumen, kemudian kesan tersebut yang akan menjadi patokan atau dasar dari branding bisnis teman-teman. Branding adalah reputasi. Jadi branding ini bukan dibentuk oleh kita, tapi terbentuk sendiri oleh si konsumennya. Jadi bagaimana cara konsumen memandang bisnis kita, itulah yang disebut dengan branding gitu. Nah, kita bisa aja nih menganggap bahwa produk kita bagus, menganggap bahwa makanan yang kita jual enak. Tapi ketika konsumen nggak suka atau konsumen bilang nggak enak, maka brandingnya adalah ya bisnis kita nggak enak gitu. Mau gimana lagi gitu. Kita nggak bisa mengklaim bisnis kita bagus atau misalkan produk kita berkualitas tahan lama, tapi tidak terbukti di konsumen gitu. Jadi konsumenlah yang menjadi patokan branding ini gitu. Nah, maka dari itu branding dengan reputasi ini kaitannya sangat erat, dan bisa dibilang
branding ini adalah reputasi bisnis teman-teman. Nah, ketika bertanya bagaimana cara branding, maka itu sama aja dengan kita bertanya bagaimana cara agar orang menilai bisnis kita sesuai dengan yang kita inginkan. Misal, kita pengen dikenal sebagai tempat ngopi yang paling estetik gitu. Nah, gimana caranya gitu? Nah, kita bagaimana caranya agar orang bisa menilai itu gitu. Kita harus mengulik gimana caranya agar orang bisa menilai usaha kita ini estetik gitu. Atau misalkan kita pengen dinilai orang sebagai tempat gym yang lengkap dengan personal trainer yang hebat. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kita bisa dengan melengkapi peralatannya dan menyediakan personal trainer yang terbukti itu. Dan itu hanya bisa dibuktikan dengan pengalaman konsumennya terhadap bisnis kita. Kita nggak bisa mengklaim sendiri tempat gym kita lengkap, personal trainernya hebat. Kita nggak bisa mengklaim itu. Tapi konsumen sendiri yang akan mengklaim nanti ketika bisnisnya udah jalan. Nah, itu yang disebut dengan branding. Bagaimana cara untuk branding secara teknisnya nih? Nah, yang pertama adalah kita harus bikin kesan dulu. Kesan seperti apa sih yang pengen masyarakat dapatkan terhadap bisnis kita gitu. Apakah murah, apakah lengkap, apakah enak. Itu pun masih general ya. Kita harus bisa menggali lebih spesifik lagi, pengen yang seperti apa masyarakat melihat bisnis kita gitu. Kedua, setelah itu kita harus bikin wajahnya, wajah dari bisnis kita. Mulai dari logonya, mulai dari kemasannya, mulai dari interior tokonya, spanduknya, terus misalkan promosinya bagaimana, marketingnya bagaimana, tampilan sosial medianya bagaimana, itu harus sesuai ya, harus selaras gitu. Nah, jangan sampai misalkan logonya warna merah, tapi packagingnya kok warna kuning, terus misalkan sosial medianya warna hijau, itu kan tidak selaras, yang membuat konsumen kebingungan. Jadi wajahnya harus tetap satu di berbagai media gitu. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya untuk misalkan bisnis snack nih. Bisnis snack, gimana cara membuat konsumennya itu berkesan gitu. Kita pengen menyediakan makanan yang enak, cemilan yang enak, itu terlalu umum. Misalkan renyah, terlalu umum juga. Gurih, terlalu umum. Kita harus menyiapkan bentuk yang lebih konkret, yang lebih spesifik. Nah, contohnya ada brand namanya Guribi. Nah, dia bikin snack, itu 4 lapis snacknya. Dan itu memberikan kesan yang mendalam terhadap konsumen. Oh, kok beda ya ini ya gitu. Sekali gigitan tuh ada 4 lapis di dalamnya gitu. Nah, ini yang membuat konsumen berkesan. Kemudian konsumen akan menghubungkan kesan tersebut terhadap logonya, bentuk kemasannya, dan akhirnya konsumen bisa membeli kembali. Dan citra Guribi ini akan menjadi baik di mata konsumen. Oh, ternyata Guribi ini adalah brand snack yang punya snacknya 4 layer, yang kriuknya beda dari keripik lain gitu. Contoh lain, misalkan teman-teman pengen bikin cemilan dari olahan waluh misalkan. Nah, otomatis teman-teman harus konsisten bikin cemilan berbahan dasar waluh terus berbagai produk. Nah, itu nanti akan reputasinya akan terbentuk sendiri dan konsumen akan menilai sendiri bahwa oh, kalau kita butuh cemilan yang terbuat dari waluh, kita ke brand ini loh, ke brand Dona loh misalkan. Seperti itu. Jadi konsumen sendiri yang akan menentukan nanti apakah branding itu berhasil atau tidak. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kita udah branding? Nah, ini juga sering ditanyakan oleh pebisnis nih. Dan itu adalah pertanyaan yang kurang tepat karena branding itu bukan sesuatu aktivitas yang satu kali jalan, tapi harus berulang dan kontinu. Maka bukan apa yang harus dilakukan setelah branding, karena branding itu tidak selesai gitu. Branding itu harus dilakukan terus-menerus. Ketika kita sudah menentukan kesan, terus kita menentukan wajah brand kita seperti apa, dilanjutkan dengan aktivitas yaitu mengenalkan marketing, terus penjualan, dan itu pengenalan ini dilakukan secara terus-menerus seumur brand kita hidup gitu. Nah, jadi nggak ada kata kita berhenti mengenalkan atau setelah branding itu ngapain, jadi nggak ada istilah seperti itu. Jadi kita mengenalkan brand itu ya terus-terusan gitu selama kita menjalankan brand itu. Contohnya di bisnis pakaian nih. Bisnis pakaian kan brandnya itu kesan yang bisa didapatkan itu ada beberapa poin ya. Pertama dari desain, dari tema desainnya, tema bajunya. Kedua itu dari cuttingan. Nah, terus yang lain-lainnya teman-teman bisa cari sendiri. Contohnya misalkan ada kita bikin brand temanya tema Jepang misalkan.
ya kita harus konsisten bikin kaos tema Jepang, bikin celana tema Jepang, bikin topi tema Jepang, dan itu terus dikenalkan, terus dipromosikan, terus dimarketingkan bahwa kita adalah brand pakaian tema Jepang gitu. Atau contoh lainnya adalah di cuttingan. Cuttingan itu pola dari pakaian tersebut ya. Misalkan teman-teman bisnis hijab. Nah, hijab itu cuttingannya beda-beda. Meskipun sama-sama syar'i ya. Ada yang mungkin lebih lebar, ada yang mungkin lebih panjang dikit gitu. Ada yang mungkin ada yang pakai busa di depannya. Itu beda-beda. Tergantung dari kreativitas teman-teman. Nah, itu bisa menjadi kesan tersendiri buat konsumennya gitu. Dan itu bisa diterapkan ke produk-produk lainnya. Contohnya misalkan mengeluarkan gamis. Nah, cuttingannya juga harus sesuai gitu, harus beda gitu dari brand-brand lain gitu. Entah itu mungkin lebarnya, atau mungkin tebalnya, atau mungkinan panjang ke bawahnya gitu ya, dari modelnya sendiri. Nah, cuttingan itu memang memberikan kesan yang mendalam terhadap bisnis pakaian gitu. Nah, ini bisa menjadi branding tersendiri, dan itu dilakukan terus-menerus. Misalkan kita mengeluarkan produk hijab, terus gamis, terus misalkan baju koko untuk laki-lakinya gitu, dan yang lainnya, kita tetap membuat cutting yang berbeda yang membuat konsumen berkesan gitu, dan itu dikenalkan terus-menerus, dimarketingkan, dipromosikan bahwa brand pakaiannya itu punya cuttingan yang berbeda. Nah, hal terakhir yang harus diperhatikan ketika branding adalah hal-hal yang merusak branding itu sendiri. Branding itu adalah suatu proses yang panjang, dilakukan seumur brand itu sendiri ya. Dan proses yang melelahkan, capek, kita ngenalin terus kepada orang siapa diri kita, itu capek gitu. Baik dalam postingan, terus dalam promo-promo, dalam iklan, itu capek dan susah gitu. Maksudnya kita harus konsisten terus melakukan, memperkenalkan brand kita dan value dan kesan yang akan kita sampaikan gitu. Contoh kita deh, misalkan kita sedang bekerja nih, kita tiap hari berangkat kantor gitu kan, tiap hari misalkan mengerjakan hal yang serupa, itu pasti akan ada yang namanya kejenuhan, ada yang namanya misalkan capek, terus aduh ini kok gini terus ya, rutinitasnya nggak ada perubahan gitu ya. Nah, brand juga sama, kita mengenalkan misalkan rasa pedas, kita ngenalin rasa pedas terus, lelah ya, lama-lama itu kita capek untuk melakukan rutinitas atau konsistensi memperkenalkan brand ini makanan pedas, itu capek. Nah, godaannya di tengah jalan ini kita akan tergoda untuk melakukan perubahan value di tengah-tengah jalan. Contoh misalkan, aduh kayaknya pindah dari yang pedas ke rasa manis, dari yang pedas ke rasa asin, kayak gitu. Ketika brand teman-teman, misalkan teman-teman bikin keripik temanya khusus pedas gitu, yang pedasnya itu yang dibuat dari cabai-cabai dengan level terpedas di dunia misalkan. Nah, dalam proses perjalanannya kan kita mengenalkan ke konsumen bahwa produk kita ini kan makanan pedas nih. Itu melelahkan gitu, dan tiba-tiba kepikiran kita bikin yuk yang versi gak pedasnya, kita bikin yuk yang versi manisnya. Nah, itu yang jebakan-jebakan seperti itu yang mungkin akan membuat branding kita menjadi gagal. Akhirnya konsumen jadi keliru menilai brand kita seperti apa gitu. Jadi nggak sesuai. Kita pengennya dinilai pedas, tapi konsumen malah menilainya, oh ini brand keripik yang berbagai macam rasa gitu. Oke, itu aja yang bisa Kebun Desain sampaikan kali ini. Semoga teman-teman dengan adanya video ini bisa mengerti branding lebih paham lagi. Jadi branding itu nggak cuma sekedar logo, nggak cuma sekedar kemasan, nggak cuma sekedar tampilan visual ya, tapi juga berupa reputasi, berupa kesan konsumen. Ingat, branding itu tadi apa singkatannya? Berkesan dan diingat. Gimana caranya biar bisnis kita berkesan dan juga diingat melalui bentuk-bentuk visual yang sudah kita buat. Nah, buat teman-teman yang mau dibuatkan brandingnya, bentuk visualnya, bisa juga menghubungi Kebun Desain yang ada di bawah ini ya, nomornya ya. Nah, atau teman-teman juga mau konsul bisnis bisa, jadi nggak harus order ya. Bisa langsung komen di bawah atau melalui WA yang ada di bawah ini juga. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.